virus yang memang ada yang mengatakan bahaya. Yang pernah kena, alhamdulillah sehat. Ya jangan mentang-mentang wis kena wis kebal, ya jangan begitu. Yang belum kena, ya jangan ngomong wis iki mungkin tetap kita juga berhati-hati. Ndak kena alhamdulillah. Kena sembuh ya alhamdulillah. Ndak usah kita bingung-bingung. Sing percaya monggo, ndak ya ndak apa-apa. Memang ndak ketok memang, ndak kelihatan ini memang ndak kelihatan. Tetapi juga begitu. Jenengan ndak boleh satu negatif thinking. Apa negatif thinking? Berprasangka buruk tidak boleh. Kadang kita ini yang menjadikan penyakit itu datang karena prasangka kita. Hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Saya ini berada di persangkaan hambaku. Ketemu orang, waduh iki nek salaman iki gak kenal aku kena corona. Loh, batinnya sudah kok kena corona, kena betul. Nah, karena sudah pikirannya sudah begitu. Nah, bagaimana cara wis bismillah sewalami kabeh? Bismillah. Nah, setelah itu lek jenengan gawe sanitizer atau cuci tangan ya cuci tangan. Lek memang saya kemarin dilingno teman. Tat, sampean sewalaman sakmono kabeh sampean salam. Lah ya apa wong arepe mulih salami masuk arep kan. Gawe hand sanitizer. Oh iya iya. Diingatkan ya sudah tak ada sudah. Mau diingatkan ya, alhamdulillah. Nek pas gak nggowo ya saya mikir, waduh kalau hand sanitizer kok kena. Lha iku emang rusak. Jangan juga begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar. Sebetulnya hari ini ada virus yang berbahaya. Yang memang virus itu mengganggu kita. Ternyata virus ini mematikan daripada virus corona dan lain-lain. Apa virus ini Bapak Ibu? Virus ini adalah namanya virus Al-Wahn. Virus Al-Wahn itu, ini virus lebih berbahaya. Virus Al-Wahn ini adalah virus hubud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia, takut mati. Masya Allah. Ternyata penyakit kita ini, penyakit bangsa ini, penyakit dunia ini ternyata hari ini terjadi. Nabi sudah memprediksi. Memprediksinya bagaimana besok umat Islam ini koyok buih di lautan. Lautan yang begitu besar, maksudnya apa? Umat Islam ini begitu banyak, tapi seperti buih, tidak bisa berbuat banyak. Kenapa tidak bisa berbuat banyak dan semakin terpuruk? Karena umat Islam hari ini kena virus yang namanya virus Al-Wahn. Semuanya, saya katakan semuanya ini karena apa? Juga mudah-mudahan kita semua tidak kena. Jangan-jangan kita tidak kena tapi tidak sadar. Cinta dunia itu memang menjadikan kita ini buta, Pak. Lupa. Ya seolah-olah kita ini koyok-koyok itu juga ada. Nah, cinta dunia itu macam-macam, Pak. Maka cinta dunia itu sejatinya ada 3. Harta, tahta, wanita. Tapi lek wanita ibu-ibu jangan marah dulu, Bu. Nah, nanti kita jelaskan maksudnya apa. Yang pertama harta. Cinta dunia itu harta. Saya tanya ke panjenengan semua. Jenengan saya ini kan orang sehat, orang normal. Orang sehat, orang normal itu seneng duit. Nggih napa nggih? Jangankan wong sehat, wong gila aja itu ngerti duit. Wong gila itu lah dikasih duit 1000, ambil dikasih jenengan duit 50.000, ngomongnya sudah beda, Pak. 1000 paling ngalih ngene. Tapi nek 50.000, matur nuwun, mugi-mugi naik haji lho, Pak. Iso doakan begitu. 50.000, Pak. Beda. Podo-podo birune duit itu kan beda. Oh, yang ngerti ongkon itu yang ngerti. Padahal gendeng itu mestinya nggak ngerti ongkon itu mestinya. Mestinya nggak tahu angka itu kalau gila itu. Tapi hari ini, Pak, siapa sih nggak ada duit? Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita ini semua jangan sampai zaman edan, lek ndak edan ndak keduman, jangan. Akhirnya sekarang ini, Pak, orang mencari harta itu pokoknya jadi duit. Pokoknya jadi duit. Nah, ini yang jadi masalah.
Itu nanti kalau kita makan, duit itu kita pakai, nyetrumnya itu yang luar biasa, Pak. Susah mengendalikan itu. Kan memang duit itu enak, siapa sih enggak? Orang itu lebih punya duit, kabeh itu nyembah. Oh nggih bah, dipanggil abah, bah ngene, bah ngono ya apa? Karena duit. Tapi orang itu tidak punya duit, tidak ketok sudah. Ini memang alat kesombongannya adalah duit, harta. Sopo iku macam-macam, tak tuku lah gitu. Sekarang sithik-sithik tak tuku. Apa mana DPT. Nah, itu nanti akan jadi sombong itu. Biasa, Pak. Memang alat kesombongan dunia. Satu, yang kedua, Bapak Ibu, saya khawatir virus ini juga masuk, yaitu tahta, kedudukan. Orang itu kelihatan sombong tidak kalau sudah dikasih kedudukan. Saya ulangi, orang itu aslinya akan kelihatan ketika sudah dikasih kedudukan. Asli itu sudah. Lihat dikasih kedudukan dia itu masih tawaduk, luar biasa. Siapa itu contohnya? Khalifah Umar bin Khattab. Tawaduknya luar biasa. Bayangkan seorang khalifah, presiden, ditamoni urusan pribadi apa enggak? Pribadi, lampu dimatikan ceklek. Nah, itu dulu, Pak. Sehingga perangkat-perangkat yang bukan miliknya, karena itu memang asetnya negara, asetnya pada waktu itu khalifah menjadi seorang pemimpin, karena untuk pribadi tidak dipakai. Tapi sekarang ini dipakai. Jangankan untuk sampai APBD, anggaran belanja itu diperuntukkan pribadinya juga. Alasannya program. Makanya pemimpin ini banyak, mulai RT, RW sampai presiden, kepala sekolah, direktur, sama kedudukan. Makanya orang itu dihormati kalau punya kedudukan. Lah panjenengan saya kalau menjadi atau menjabat jangan sombong. Roda itu berputar. Pentil itu kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Nanti ketika di bawah ya tidak usah merasa hina, ketika di atas tidak usah merasa jumawa. Hina, jumawa itu taunya kita yang sadar. Nah panjenengan saya harus sadar diri. Oh aku pemimpin, lebih bisa mengayomi. Pemimpin kalau bisa turun ke lapangan, turun betul. Gak usah ono kamera, nggak usah di syuting. Itu akan nanti menjadikan amal jenengan hilang. Tapi memang ada rumusnya. Kalau tidak narsis, mana bisa eksis? Nah, itu memang ada. Jadi memang ada rumusnya juga ada. Memang harus narsis, Pak. Nah, itu sekarang itu dilakukan. Maka kita pun juga sederhana. Nek ngaji biasa, monggo ndak usah bingung-bingung. Terkenal itu urusan buri. Saya kenalkan mesti ada. Jangan ndak percaya, terkenal ini. Tak tunjukkan. Ada orang itu tukang pijet, Pak. Di Sumenep. Tukang pijet. Loh. Facebook ndak punya. IG ndak punya. WA gak iso gawe. Nek ditelepon HP manual jadul. Uangin duwe so pucuk. Lu itu sing ngantri itu banyak. Alim tidak. Ya alim dalam hal perpijetan. Bukan alim dukun, tidak. Tapi dia itu ngerti, oh iki sampean iki leso Mas, iki lho. Dilus-lus tok, sret-sret. Ngono iku pulang ya iso makan wis enak, Pak. Nah, jare orang-orang sing ndak ngerti, sakti gombal, bukan itu. Karena memang ahli. Nah, ternyata begitu itu ada ilmunya. Nah, maka alat kesombongan berikutnya dunia itu termasuk ilmu. Ini yang bahaya. Ilmu itu ternyata luar biasa. Jadikan sombong, jadikan orang ini juga itu. Maka jenengan itu orangnya alim, pinter, tidak usah diketok-ketok no pinter. Lek ada orang bodoh ya baru disampaikan. Kan ada tuh bab berhemat di dalam bernasihat, gitu. Ada hemat. Jangan sidik-sidik menasihati, jangan. Tenang dulu lah.
Lek ada orang tanya baru dijawab. Dan tidak usah ngetokno, iki pinter, jangan gitu. Tidak usah. Malah dengan repot. Perlihatkan yang biasa saja. Ini penyakit dunia, Pak. Ilmu. Jadi orang pinter itu juga alat kesombongan dan gampang ini gak iso. Nah ini orang yang digitukan itu tersinggung. Nah itu jangan sampai. Dan jangan bisa. Alhamdulillah. Cara berpikirku kok dikasih kemudahan oleh Allah. Nah begitu, Pak. Itu mama Allah tidak ngasih kepandaian ke saya, kecerdasan, itu saya tidak akan bisa begini. Makanya tidak boleh sombong. Apa mana nek sing ngajine tingkat tinggi. Di pondok itu ada ngaji, ilmu balaghah, ilmu mantek, pinter ngomong, itu bahaya juga. Makanya ada ulama bersepakat untuk ilmu mantek ada yang mengatakan haram. Kan apa? Bahaya. Lek ngomong nyikati wong kabeh itu. Tapi ada yang mengatakan boleh untuk ilmu. Itu. Yang keempat, wanita. Ibu-ibu khususnya, bukan berarti wanita itu tempat fitnah itu bukan, tetapi memang wanita itu luar biasa dijaga loh. Saya tidak membayangkan panjenengan ini lek pakai jilbab, pakai baju sok berukut begitu. Panasnya Surabaya kayak begini. Panjenengan mudah-mudahan istiqomah. Sekarang ini soalnya repot. Gara-gara pekerjaan, saya itu kaget. Ada wali murid, Pak. Wali murid itu pertama jilbaban, kemudian tidak pakai jilbab. Kaget saya, siapa ya? Maaf Pak ya, kenapa Bu? Mau bayar SPP, tapi saya mau konsultasi. Dengan siapa panjenengan konsultasi? Dengan wali kelas. Nah kebetulan saya dulu ya wali kelas. Ya sudah, duduk sini Bu, saya panggilkan gurunya. Teman-teman kaget Pak, itu dulu lah pakai jilbab dan sekarang enggak. Ya saya ngomong, itulah walak-walik zaman. Makanya tetap hati-hati. Ono wong itu dulu wapi ngledek enggak apik. Nah, maka Bapak Ibu hati-hati. Termasuk pekerjaan. Pekerjaan itu ada yang begitu. Pekerjaan itu akan menjadikan kita juga akan hilang. Nah sekarang ini yang terjadi, dulu pom bensin itu yang jaga laki-laki kan. Nah, sekarang ini perempuan kan udah banyak. Dulu warkop itu yang jaga laki-laki. Sekarang ini, dan memang dibuat begitu supaya apa? Dan pelanggan itu juga kerasan itu kan. Dan memang ini dibuat begitu. Nah, kita juga hati-hati. Makanya nyuwun sewu untuk ibu-ibu, ya di sanalah. Memang akhir-akhir zaman ini fitnahnya perempuan ini luar biasa. Bapak-bapak juga begitu. Ini tak buka aja kendakan. Lek jenengan bapak-bapak, ini ibu pun tidak boleh tersinggung. Lek mau menikah lagi itu tidak usah bingung-bingung. Semua itu akan indah pada masanya. Semua itu akan indah pada waktunya. Istri itu nanti akan izin dan tidak, itu semuanya sudah nanti ada waktunya. Nanti tiba-tiba nanti istri kan ngomong begini loh, luar biasa. Yes Mas, sampai budalo Mas, karena ternyata sampai itu memang butuh banyak yang mendoakan itu kan. Nanti itu kan begitu. Tapi tidak usah harap-harap kapan bojoku ngomong, tidak usah. Tambah tidak nemu dengan susah, stres, bolak-balik mikir. Asam uratnya naik malah nanti. Tidak usah begitu Pak. Semuanya itu akan indah pada masanya. Betul ini. Ini betul. Saya katakan betul karena apa? Saya sudah mengalami. Apa ndelok wanita itu cantik ngomong, iki si ayu bojoku begitu ya. Untuk meredam fitnahnya itu begitu, meredamnya itu. Dan jenengan melihat di luar mesti akan banyak yang bagus-bagus. Mau sekarang ini bedak itu asalnya wong ireng tadi putih itu iso. Pipine kempot jadi kenceng itu juga ada. Alatnya juga ada. Maka ini fitnah. Maka dari itu ibu-ibu jangan sampai terjadi demikian. Itu. Nah, yang kedua, waqaratul maut, takut mati. Ibu bapak, saya ini pernah ngelamun mati. Ngelamun. Aku menilai meninggal ya apa ya? Anak-anak saya cilik-cilik. Loh, kadang itu ngelamun saya.
Dan memang saya kadang nyoba tak siap-siap. Nah kadang itu tuh ternyata betul Pak. Jenengan memang begitu, memang lemes. Akhirnya yang koyok seolah aku pengen gini. Direm. Memang nasihat yang baik itu adalah mengingat. Dan memang harus siap. Menakuti kapan ini begini. Bila perlu angan-angan betul. Aku melihat ditinggal kayak begini. Nah kalau sudah begitu Pak, ya siap mati. Wong kullu nafsin Bismillah. Tapi wis gampang, pokoknya mati semuanya lindis ngawur. Jangan begitu juga. Kalimatnya Ustadz itu metu mati, gak metu ya mati. Nah maknanya apa? Kalau memang itu untuk dakwah, untuk manfaat, untuk berjuang di jalan Allah, Bismillah. Nah, nanti bismillahnya itulah yang menjadikan beda. Nah Bapak Ibu, ternyata penyakit itu yang saya sampaikan tadi, dokter ya kena, sing lebih parah lagi, Pak Kiai, Pak Ustadz ya kena, habaib ya kena sama. Terus siapa yang bisa menyembuhkan? Yang bisa menyembuhkan siapa? Yang bisa menyembuhkan diantaranya adalah ya kita ini. Makanya tetap ada doa kan? Rabbana hablana. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka. Itu ada doanya. Jadi kan juga harus doa. Termasuk doa minta, ya Allah matikanlah saya ini dalam keadaan husnul. Itu minta Bu. Nah jangan enggak minta ya gimana? Ya harus minta, itu minta, diminta. Karena ini ternyata penyakit ini Pak, hari ini mohon maaf enggak sadar orang itu. Nah, dirinya dihinggapi Allah itu enggak sadar. Nah, yang sadar apa? Ketika dirinya nanti besok akan sendirian dihadapkan pada satu permasalahan, itu baru kelihatan. Allahnya kelihatan. Contoh, dia dinaikkan pangkat asal berbuat yang tidak benar. Akhirnya dia itu dihadapkan dua pilihan. Lek aku di alus-alus saja, pangkatku tidak naik-naik. Tapi lek saya mau berbuat sedikit begini, engkau tobat, pangkatku naik. Loh, setan ya pinter kok. Alah, lakonono titik ayo, mari ngono tobat. Dikai keterangan ambek ustadzmu, maca istighfar. Loh, setan ya pinter, Pak. Wong setan itu sadurunge turun yo pinter. Ngajinya langsung kepada katam, Pak. Ngomong bulugul maram, waduh setannya apa? Maka dari itu maknanya apa? Kira-kira kita ini juga jangan sampai kena. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama ada 4 hal. 4 pokok ini yang harus kita lakukan. 1, Bapak Ibu panjenengan semuanya ayo diupdate niatnya. Diupdate, diupgrade. Apa update itu? Diperbarui imannya. Iman itu harus terus Pak dipupuk. Soalnya iman itu al-yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang tambah, kadang berkurang. Yazidu bitaati wa yanqusu bil maksiati. Tambah sebab ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Maka sedapat mungkin perintah Allah dikerjakan. Sejauh mungkin larangan itu ditinggalkan. Ini penting. Karena nyuwun sewu, Pak. Coba yang dengan buka Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ayat ini tidak main-main loh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing padha iman, aminu, imano. Mestinya ayat ini ya ayyuhannas aminu, wahai manusia berimanlah. Mestinya begitu. Tetapi ayat ini ya ayyuhalladzina amanu aminu. Berarti Bapak Ibu panjenengan saya ini kena. Hei wong sing iman, imano. Hei diki, imanmu iki gak kuat. Kuwatono maneh. Maka menguatkan iman itu diantaranya satu, ayo ditata niatnya. Niatnya ditata betul. Jenengan melakukan A, B, C, niatnya apa?
Oh ngaji ya niate ngaji. Nek ngaji kok oleh iki wis gak mikir oleh-oleh. Ngaji ya ngaji. Perkara dapat iku bonuse ngaji gitu aja. Loh kadang ada orang itu niate ngaji apa? Aku pengen ngaji, ketemu akhwat, ya iso. Ya, niatnya sudah beda. Niatnya sudah beda, makanya aja beda. Aku kok ngaji, cek oleh beras, ini beda lagi enggak? Macam-macam. Ini hanya contoh. Tapi lek jenengan ngaji terus dikasih itu, bonusnya itu luar biasa. Kalau ngaji tiba-tiba Pak Ustadz ngomong, "Kon wis nikah durung?" Ya tak gorekno. Ya itu beda lagi. Niatnya beda. Yang kedua, setelah niat itu ditata, Bapak Ibu, ayo kita ini ngaji. Saya ngerti, alhamdulillah dengan itu rajin ngaji, seneng. Maka ngaji ini ternyata modal besar untuk kita ini selalu ingat. Jadi ngaji itu betul-betul diingatkan, Pak. Nah, jenengan buka tafsirnya Ibnu Katsir di dalam surat An-Nas. Sing ditakuti setan itu ternyata wong ngaji memang. Nah ngaji itu maaf, jenengan tidak mungkin ngantuk. Lek gak ngantuk itu maksudnya. Dan jenengan tidak mungkin ngelamun. Lek gak ngelamun. Karena pasal ada hadapan ini. Ada hadapan. Ya lek ngantuk 1-2 kan kekesalan biasa gitu. Tetapi itulah orang ngaji itu. Tapi jenengan sholat, jenengan puasa, setan sih iso masuk. Tidak percaya? Butuh buktinya? Ayo jenengan sholat. Oh jenengan tuh harus kena kok. Saya jenengan sudah kena sholat itu. Allahu Akbar. Dompetku mau nanti. Loh sudah kena itu Pak. Loh jenengan, ayo coba jenengan. Saya pengen tahu. Sudah. Angkat tangan. Sing sholatin jenengan khusyuk. Angkat tangan coba. Wes iki dompet iki jenengan bawa. Apa maknanya? Itu Pak setan. Tapi lek ngaji begini setannya sing ndelik itu. Coba. Setan sing ndelik di luar ini. Enggak mungkin jajar dengan jenengan, enggak mungkin. Kenapa dia mikir percuma? Si ono sing nuturi iku percuma. Ben ku paling maksimal jam 09.00 ku tak gasak emane jam 09.00 itu lho setan. Lho setan itu pinter, Pak. Tenaganya dihemat untuk menggoda kita itu hemat. Apa meneh ketemu jenengan sing ngajine sregep, oh dihemat betul. Kari-kari ae. Tenagaku kesel. Lho setan itu ya sap-sap begini lho, Pak. Ono sing anak buah, pion, ono sing kuda, cuncum, benteng, seter, rojo sampai begitu. Lapor komandan, wangil nggodha wong iki, turun ganti situke. Begitu ada, makanya ngaji ini penting. Yang kedua Bapak Ibu, wa amilus sholihat. Nah, maksudnya tadi yang kedua itu yang keduanya iman itu loh. Iman itu satu jenengan niatan ditata, yang kedua ngaji. Wes tidak ada yang lain. Orang ngomong imannya naik dan tidak naik itu karena memang betul ngaji, sudah tidak ada yang lain. Tak goleki Pak. Saya pernah nyari, oh ya yang menjadikan orang itu sok istiqomah macam-macam. Ya sudah ngaji, tidak ada yang lain. Ini pun juga saya menemukan di Riyadhus Shalihin. Kenapa? Sahabat itu ngomong gini, ya Rasulullah, saya itu loh, lek ketemu panjenengan ngaji mbek jenengan tuh, iman saya itu membara ini. Mau diajak, ini siap. Tapi lek balik mulai loh, kayak kerupuk melempem, sama loh Pak, jenengan saya ini sama. Apa saya tidak kena? Kena. Saya kadang ngomong kadang yo, lek sepupu pesel itu yo rada berat. Berangkat ngaji ku rada aras-arasen itu. Saya tadi berangkat rada aras-arasen waktu ngaji ke sini ke Iqra dulu ke Rungkut. Ku pesel gak jane. Kemarin habis pulang malam. Cuapek gak jane, tapi karena ini penting ya sudah berangkat. Diniati yang betul. Yang kedua, ayo beramal soleh, wa amilus sholihat. Bapak Ibu, hari ini kita butuh akhlak yang baik. Akhlak mulia itu butuh. Akhlakul karimah ini butuh. Innama buistu li utamima makarimal akhlak. Nabi itu diutus memang untuk akhlaknya ben baik. Makanya ada orang mengatakan revolusi akhlak, itu bukan arti apa-apa. Zaman Nabi sudah begitu. Dan akhlaknya baik. Akhlak baik itu bagaimana? Akhlak yang baik itu adalah dia berjalan, ada orang dan tidak ada orang, kebaikannya tetap. Nek ada orang, ketok-ketok api, oh salah.
Jadi ada orang, jadi akhlaknya umat Islam itu memang baik. Tidak usah diminta untuk bertoleransi, sudah toleransi sudah. Tidak usah dibuat toleransi ada, tidak. Memang keterangannya begitu di Islam itu. Tidak ada keterangan Islam itu yang udah. Jadi ini yang harus kita lakukan sehingga orang-orang itu tahu, oh Islam itu baik. Itu penting, Pak. Karena hari ini kita ini kehilangan figur, kehilangan sosok orang yang betul-betul jadi contoh. Nah sekarang itu dulu lah kita ngomong figur, Jenderal Sudirman, figur kan, orangnya baik, perang melawan Belanda, wudu, sakit-sakit berjuang, ditandu. Itulah Jenderal Sudirman itu jenderal kacangan. Mek merintah anak buah garapan dhek nang omah HP-an. Ya apa kabar ini? Aman ta? Sudah aman. Wis gitu tok aman-aman tok. Tapi Jenderal Sudirman turun. Nah itu figur. Nah sekarang ini kita kehilangan. Wangel nyari orang sing wapi akhlaknya baik ya susah. Jenengan saya juga sama, saya disambati orang. Ustaz, boleh ustaz sing wapi ku ya apa sih? Saya tuh ya bingung. Ya apa ustaz sing apik? Ya sampean golek lah. Aku ya bingung, ngapi-ngapi awake dhewe awakku ya gak karu-karuan iki. Ya sudah, golek wae dhewe. Lah gimana? Nah, ini Quran ya. Nah, ini kan sampai ditulis ittabi'u man la yas. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta ongkos ujroh tadi. Lek memang enggak minta ongkos itu dia tetap begitu. Diundang, diamplopi, gak diamplopi pancet. Itu luar biasa. Nah, sekarang ini orang ndak ya. Aduh amplopi sakmene ya wis cukup lah. Nah, sekarang itu begitu juga. Pak Kiai itu hari ini ditunggu, Pak. Tetapi kalau sudah begini ini susah. Ya Allah, ternyata orang berjuang itu berat. Padahal zaman dulu ndak ono bayarane sampai tengah wengi. Kadang maaf, umpama pensiun jadi ustadz ngono memang enak saja. Ternyata agak susah, Pak. Minta doanya lah, mudah-mudahan para ustadz ini juga istiqomah. Kemudian Bapak Ibu, setelah amal soleh panjenengan terwujud, jenengan kalau sudah menjadi akhlak itu ternyata menancap. Nggak usah jenengan diingatkan, itu sudah otomatis. Contoh, jenengan lek minum lah. Jenengan lek minum berdiri seenak, kurang menancap. Saya ulangi, jenengan minum lek berdiri itu seenak, kurang menancap. Mestinya lek orang itu sadar, wah, aku mau minum lek. Iku wis bingung, toleh. Duduk minum. Loh, kan itu cuma adab. Justru dengan adab inilah orang akan beradab. Al-adabu samrotul ilmi. Adab tata krama itu buahnya ilmu. Bagaimana dia itu bisa berbuah keilmuannya kalau tidak ada tata kramanya? Makanya ada orang alim yang saya hormati, Al-Ustadz, Al-Mukarrom, itu betul. Itu ada penghormatan. Sopegio, itu ada. Maka ini ada akhlak. Kalau akhlak itu sudah masuk, Bu, Pak, insya Allah aman. Karena sudah ada remnya. Akhlak itu sesuatu yang menancap, yang memang dia tidak bisa hilang. Lek memang ini tidak baik, dia akan ngerem sendirinya. Itu ternyata akhlak luar biasa. Sampai Nabi itu khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Maka ayo akhlak kita baiki. Yang ketiga, watawasau bil haq. Al-Wahan ini tidak akan selesai kalau tidak ada yang saling berdakwah, saling mengingatkan. Saling mengingatkan ini penting. Ustadz manusia ono kelirune jenengan ingatkan, jangan dirasani tapi diingatkan. Kalau jenengan ngerasani gak tambah selesai, tambah dosa. Ayo diingatkan bersama-sama. Ada teman eleke wong Jawa seperti kita ini. Gak wani ngarep, wanine mburi. Saya tidak pakai peribahasa satunya, peribahasanya untuk kasar. Wani ngarep, gak wani ngarep, wanine mburi. Wani mburi gak wani ngarep, itu aja. Saya tidak ngomong satunya nanti terlalu kasar. Jenengan wis hafal kok wong Jawa jenengan.
Nah, itu Bapak Ibu butuh dakwah. Maka dakwah ini tugas kita semua. Jenengan itu jangan, oh itu tugasnya ustaz. Salah. Tugasnya sama. Jenengan saya ini sama. Panjenengan sing gumbule maaf mungkin di kantor. Ya jenengan punya dakwah di situ. Nah, dakwah itu tidak harus banyak seperti ini, bukan. Ketemu satu orang nggak tepat, jenengan tepat, no, tapi caranya. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. 3 poin. 1, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Hikmah itu jamak taksir dari kepada hukmun. Af'ilatun, af'ulu, summa fi'latun, hikmatun. Loh. Hikmatun hukum-hukum, berarti hukumnya harus jelas. Jenengan lek nyampe hukum sing apik sing jelas. Oh ini loh hukumnya. Tapi juga tidak begitu juga, ditambahin lagi wal mau'izatil hasanah, ngomongnya yang bagus, Bu. Jenengan kalau ngomong yang tepat, yang bagus, yang baik, diingatkan kena enggak juga enggak apa-apa. Karena hidayah itu semua Allah. Bapak Ibu tahu ceritanya Nabi Muhammad dengan Abu Thalib? Tahu kan? Kira-kira Nabi Muhammad bisa enggak mengislamkan Abu Thalib? Enggak bisa. Nabi itu sudah sampai nangis minta pamannya masuk Islam, tapi enggak bisa. Maknanya apa? Hidayah itu Allah, tetapi cara kita ngomong yang baik. Wes terserah Allah sudah. Haknya Allah itu, masalah hidayah itu zonanya Allah sudah, bukan kita. Tugas kita ini hanya ngomong yang baik. Nah, tidak baik, masalah. Umpama jenengan dibantah, wajadilhum billati ahsan. Yang ketiga, bantahlah dengan bantahan yang lebih baik. Mungkin jenengan emosi, ojo, kesalahan kita umat Islam hari ini emosian. Nek dakwah itu gini sikat. Jangan, tenang dulu, Pak. Saya ingat Nabi Muhammad perjanjian Hudaybiyah. Tidak menguntungkan. Sampai Khalifah Umar itu kudu ngejak perang ini. Enggak cocok ini. Tapi maaf, kita ini hari ini harus sadar. Kita ini di dalam sekarang ini harus sadar. Bagaimana cara kita dakwah, Pak? Saya sangat betul-betul bingung hari ini. Sebetulnya saya ini bingung. Bingung saya itu kenapa ya sekarang ini kok begitu? Dan memang media-media ini beda. Nah kita ini mohon maaf, kalau laku kita ini betul, istighfarnya yang banyak berbuat istighfar, maka yang menyelesaikan itu semuanya nanti Allah. Innahum yakiduna kaida wa akidu. Itu Allah sudah menyampaikan. Mereka membuat rekayasa, tapi aku juga membuat rekayasa. Makanya dengan panjenengan berbuat baik, itu tadi rekayasa Allah lewat panjenengan ini. Itu dakwahnya penting. Sehingga kalau mungkin Pak RT dakwah di kampungnya baik, Pak RW dakwah di RT-nya baik, sampai presiden pun juga begitu. Dan yang terakhir, al-wahad ini susah dikendalikan, ayo istiqomah, sabar dan istiqomah. Lagi ngomong sabar, Bapak Ibu buka surat Al-Imran ayat terakhir. Surat Al-Imran ayat terakhir, ayat 200 terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'alakum. Hei wong-wong sing iman, lho, iman maneh kan, Pak? Bukan ya ayyuhan nas. Berarti yang iman-iman ini nih yang kena. Isbiru, sabarlah. Sabarlah itu maksudnya sabar untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Sabarnya begitu, Pak. Jenengan saya itu diperintah mengerjakan tugas kewajiban itu harus sabar. Siapa sih ngomong lek sholat tahajud itu tidak susah? Siapa sih ngomong sholat duha itu tidak susah? Susah. Jenengan lek sudah kesel itu kan tangi ya rasa-rasa susah. Maka supaya nanti jenengan istiqomah, sholat malamnya diganti witir sebelum tidur. Lek nanti tangi jam 3 berarti bisa mengerjakan. Lek tidak bisa tangi, ya sudah jenengan witir tadi. Caranya begitu, istiqomah. Jadi sabar istiqomah. Wasobiru, sabarkanlah. Sabarkanlah bagaimana? Ayo siap-siap, kita nanti kena ujian. Siap-siap kita kena ujian. Siap-siap. Ya bagaimana caranya? Sudah dijelaskan. Idza asabatu musibah qaulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja itu, innalillahi itu macam-macam bentuknya. Bisa istirja dalam bentuk alhamdulillah. Makanya di Ummul Qura diajari lek jenengan kena musibah, alhamdulillah. Bukan masalah apa-apa, itu juga istirja.
Ya memang kalimat istirja innalillahi, tapi innalillahi kembali kepada Allah kan, alhamdulillah kan juga kembali kepada. Ini yang penting. Dan yang terakhir, warobitu, ayo siap-siap. Apapun ya kita siapkan. Kemungkinan apa yang terjadi besok, itu kemungkinan terjadi apa, ayo kita siap-siap. Dan itu yang harus kita lakukan. Umat Islam bisanya apa, ayo kita lakukan. Disiapkan semuanya. Termasuk perekonomian juga dengan begitu. Kita juga harus membangun ekonomi bersama-sama supaya kuat. Nah kalau tidak begitu maka akan susah. Al-Wahan ini selalu mendampingi kita. Pak, jenengan duitnya bertambah dengan duitnya berkurang, enak mana Pak? Kita ini wong waras, insya Allah begitu. Maka hati-hati betul. Hati-hati betul. Wallahu a'lam bishawab. Tuh. Cukup kan? Enggak ada tanya kan gitu? Enggak usah ditanyakan, tinggal dilaksanakan. 4 tadi dilaksanakan, insya Allah dilaksanakan selamat. Selamat. Sulastri. Oke, Bapak Ibu sekali lagi, ini ada saudara kita yang sakit. Sakitnya ini COVID. Makanya saya sampaikan hati-hati, tetap waspada. Tidak boleh meremehkan, tetap. Jenengan ini kumpul begini, tetap menjaga. Umpama tidak, dan jenengan sakit itu tidak usah. Jenengan streaming aja di rumah, tidak apa-apa. Terus bismillah, mari kita doa bersama-sama. Ini ada saudara kita Pak Aminan dengan Sulastri, Bu Sulastri ya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Oke, kita mulai. Astagfirullah. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi ata. La ilaha illa anta al-hanan al-manan badi'us samawati wal ardh. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsi abadan. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib. Allahumma rabban nas atibil ba'sa isfi anta syafi la sifa ila sifauka sifa alladhi la yughadiru saqama. As'aluhu alladhi rabbal arsyadin ayusfiyahum. 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 Anta syafi la sifa ila sifauka sifa alladhi la yughadiru saqama. Rabbana Allahumma inna na'udzubika minal barusi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Rahman, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alayya bi sakaratil maut wa ja'alna min husnil khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Ibu, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.